Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan melakukan presentasi, yaitu pada mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Baik, sebelumnya kami telah membuat presentasi pada materi ketiga, selanjutnya pada materi keempat ini, yang akan dibawakan oleh Saudara Adrian Maulana yang ber-STB 202100. Baik, Adrian, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi manajemen risiko keamanan informasi. Nah, di sini tuh kita akan membahas apa itu risiko. Risiko sendiri adalah potensi peristiwa atau keadaan yang dapat menyebabkan gangguan organisasi, kerusakan reputasi organisasi, ataupun kerugian finansial karena kegagalan sistem informasi. Nah, tujuan dari manajemen keamanan risiko sendiri adalah untuk meminimalkan risiko keseluruhan terhadap suatu organisasi serta orang, proses, dan teknologi yang terkait dengan sistem informasi dalam suatu organisasi. Manajemen risiko sendiri melibatkan seluruh organisasi, mulai dari eksekutif senior hingga karyawan. Proses yang sangat kompleks ini membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana orang, proses, teknologi, dan berinteraksi dalam organisasi pada tingkat 2. Nah, siapa saja yang memiliki risiko organisasi? Kepemilikan risiko adalah topik yang sangat penting dan diberi perhatian yang cermat saat ini sehubungan dengan pelanggaran skala besar dalam sistem informasi pemerintah dan sektor swasta. Di masa lalu, banyak organisasi memandang risiko keamanan informasi sebagai sesuatu yang menjadi tanggung jawab divisi TI suatu organisasi. Meskipun ini bukan dan belum pernah praktik yang dapat diterima, itu adalah berapa banyak organisasi yang secara efektif melihat kepemilikan risiko dalam organisasi mereka. Masalah yang dihadapi banyak organisasi adalah konsep kepemilikan risiko versus manajemen risiko. Selanjutnya yaitu rahasia dagang kekayaan intelektual. Yang pertama, apakah organisasi Anda memiliki kekayaan intelektual atau rahasia dagang? Yang kedua, apakah organisasi Anda memiliki pesaing yang akan mendapat manfaat dari memiliki akses ke informasi ini? Selanjutnya, yang ketiga, apakah organisasi Anda mempertahankan kekayaan intelektual atau rahasia dagang pada sistem digital? Yang kedua, selanjutnya informasi identifikasi pribadi. Yang pertama itu, apakah organisasi Anda mengumpulkan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi untuk karyawan, pelanggan, atau mitra Anda? Yang kedua, informasi identifikasi pribadi standar adalah informasi yang sering dapat dikumpulkan dari buku telepon dan mencakup nama, tanggal lahir, atau alamat. Yang ketiga, apakah organisasi Anda mengumpulkan sensitif informasi identifikasi pribadi? Selanjutnya, informasi kesehatan pribadi. Terdiri dari yang pertama, apakah organisasi Anda mengumpulkan informasi kesehatan pribadi untuk karyawan, pelanggan, atau mitra Anda? Yang kedua, informasi kesehatan pribadi mencakup riwayat medis, informasi demografis, informasi asuransi, hasil laboratorium dan tes, dan data lain apapun yang dikumpulkan penyedia layanan kesehatan untuk menetapkan identitas dan menentukan perawatan. Nah, selanjutnya itu jenis opsi penyimpanan. Yang pertama, rekam jepret komputer virtual. Jenis cadangan ini membuat salinan titik waktu dari file disk komputer virtual. Ini dapat digunakan untuk memulihkan mesin virtual ke titik waktu partikular. Yang kedua, cadangan disk. Karena penyimpanannya tidak linear seperti tape, file individual dapat diakses secara langsung sehingga memungkinkan waktu pemulihan lebih cepat. Ini memberikan kapasitas dan kecepatan yang lebih tinggi daripada pita. Selanjutnya, cadangan pita. Cadangan pita yaitu mekanisme penyimpanan linear
yang digunakan untuk penyimpanan arsip jangka panjang. Tidak disukai, cadangan pita tidak disukai karena penurunan biaya yang terkait dengan pencadangan berbasis disk. Selanjutnya, pencadangan cloud. Ini menggunakan layanan seperti Amazon Web Service untuk menyediakan layanan pencadangan versus mekanisme pencadangan internal. Profesional keamanan informasi harus berhati-hati saat meninjau kontrak penyedia cadangan cloud untuk memastikan bahwa penyedia cadangan memenuhi semua persyaratan keamanan informasi untuk informasi bisnis. Nah, selanjutnya itu informasi yang tersedia untuk umum. Yang pertama, termasuk informasi yang biasanya Anda sertakan di halaman web atau sosial media Anda. Nah, yang kedua itu triad CIA yang terdiri dari yang pertama kerahasiaan. Kerahasiaan biasanya akan rendah karena masyarakat umum perlu mengaksesnya tanpa autentikasi. Yang kedua, integritas. Integritas akan moderat atau tinggi berdasarkan kebijakan organisasi Anda, karena Anda tidak ingin informasi di halaman web publik Anda digantikan oleh penyerang. Selanjutnya, ketersediaan. Ketersediaan akan tergantung pada kebijakan organisasi, yaitu situs e-commerce akan tinggi untuk ketersediaan, dan sebuah blog dapat ditetapkan sebagai rendah atau sedang tergantung pada kekritisan terhadap organization. Selanjutnya, pemilihan kontrol keamanan. Nah, sekarang setelah Anda menyelesaikan aktivitas kategorisasi informasi, menemukan aset informasi organisasi Anda, menemukan di mana informasi Anda berada dalam sistem informasi, mengatur informasi Anda ke dalam kategori proteksi distrik, dan menetapkan nilai dolar untuk informasi Anda. Anda berada dalam posisi yang sangat baik untuk mulai membangun kontrol keamanan yang diperlukan untuk melindungi informasi organisasi Anda. Nah, saat Anda sedang dalam proses membangun kerangka kerja organisasi Anda harus menuruti kerangka kerja keamanan yang ada, yaitu yang pertama, banyaknya kerangka kerja ada untuk menyelesaikan persyaratan kepatuhan. Menggunakan kerangka kerja ini akan membantu memastikan Anda menuju ke arah yang benar. Nah, selanjutnya ribuan jam gabungan telah digunakan untuk mengembangkan kerangka kerja keamanan ini. Tidak masuk akal bagi Anda untuk memulai dari awal manfaat diri Anda dan organisasi Anda dengan memanfaatkan satu atau lebih kerangka kerja keamanan yang sangat baik ini. Berdasarkan pengalaman saya merekomendasikan penggunaan kerangka kerja NIST. Perangkat kerja NIST persyaratan kepatuhan spesifik lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan kebutuhan kepatuhan organisasi Anda. Selanjutnya adalah implementasi kontrol keamanan. Nah, implementasi kontrol keamanan adalah di mana karet bertemu jalan untuk semua upaya yang telah dilakukan terkait kategorisasi informasi dan pemilihan kontrol keamanan dan penggunaan bisnis dan TI. Implementasi kontrol keamanan harus direncanakan dengan hati-hati dan dikomunikasikan dengan tim proyek untuk menerapkan sistem informasi baru, memastikan bahwa tidak ada kontrol keamanan informasi yang dibiarkan tanpa hambatan. Sekarang kita berada pada titik dalam siklus hidup pengembangan sistem di mana kita bekerja untuk mengembangkan sistem informasi. Kita harus memastikan bahwa pada ruang lingkup proyek mencakup implementasi kontrol keamanan sebagai bagian dari ruang lingkup proyek secara keseluruhan. Sementara profesional keamanan informasi akan memainkan peran penting dalam implementasi kontrol keamanan. Ini akan menjadi upaya tim. Kontrol sekuritas harus ditugaskan kepada anggota tim TI yang sesuai untuk memastikan bahwa ahli materi pelajaran yang benar terlibat. Baik, selanjutnya yaitu mengotorisasi sistem informasi untuk beroperasi. Selanjutnya, sekarang setelah Anda menguji kontrol keamanan sistem informasi Anda,
memvalidasi bahwa kontrol telah diterapkan secara efektif dan bahwa mereka beroperasi sebagai expected, sekarang saatnya untuk mempersiapkan sistem yang akan disetujui untuk penggunaan produksi. Langkah dalam proses ini disebut sebagai otorisasi sistem. Tujuan dari langkah ini adalah memungkinkan pemimpin senior yang ditunjuk secara resmi dalam organisasi untuk menentukan apakah sistem informasi akan disetujui untuk penggunaan produksi atau apakah sistem operasi saat ini dapat terus digunakan. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah yang terkait dengan pencapaian otorisasi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kembangkan rencana, tindakan, dan batu giling Anda berdasarkan laporan penilaian keamanan, yaitu yang pertama, Anda tidak perlu menyertakan aktivitas yang diperbaiki sebagai bagian dari POAM karena Anda telah memperbaiki kelemahan yang tidak terungkap. Nah, yang kedua, tidak ada salahnya memberitahu pejabat yang menyetujui bahwa Anda memang mengungkap kelemahan dan bahwa mereka telah mitigated. Nah, kedua, kumpulkan paket otorisasi keamanan untuk ditinjau oleh pejabat otorisasi Anda yang terdiri dari yang pertama, Anda harus bekerja dengan pejabat otorisasi Anda untuk menentukan apa yang ingin mereka lihat dalam paket otorisasi mereka dan bagaimana mereka ingin melihatnya. Yang selanjutnya, seperti yang dimention sebelumnya, ini tergantung pada masing-masing pejabat yang berwenang. Selanjutnya, memantau kontrol keamanan sistem informasi. Sekarang kita memiliki informasi produksi yang telah sepenuhnya diizinkan untuk beroperasi oleh pemimpin eksekutif dengan otoritas yang sesuai dengan menerima risiko atau nama organisasi. Kita sekarang perlu memulai proses operasi dan pemeliharaan. Fase operasi dan manajemen untuk sistem informasi disebut sebagai pemantauan berkelanjutan. Tujuan di balik pemantauan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa kontrol keamanan yang dirancang dan diuji sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi terus efektif selama masa pakai sistem. Di masa lalu, seorang profesional keamanan informasi akan memastikan bahwa sistem informasi dilindungi secara setara saat akan diproduksi. Setelah itu, sistem diperlakukan sebagai aman sampai pejabat yang berwenang dan bersyarat kepatuhan menentukan sudah waktunya untuk meninjau dokumentasi keamanan lagi. Kenyataannya adalah bahwa informasi sistem tidak tetap aman untuk waktu yang lama jika Anda tidak memperhatikan dengan cermat. Baik, selanjutnya adalah analisis risiko kualitatif. Penilaian risiko kualitatif didasarkan pada persepsi individual mengenai probabilitas bahwa risiko tertentu dapat terjadi pada waktu tertentu dan apakah risiko itu memiliki dampak nyata pada organisasi. Hal utama yang perlu dipahami tentang penilaian risiko kualitatif adalah bahwa mereka tidak menggunakan metode perhitungan matematis untuk menghitung risiko tertentu. Akibatnya, analisis risiko kualitatif relatif mudah dilakukan dan biasanya merupakan jenis penilaian risiko yang dilakukan oleh profesional keamanan informasi. Penilaian risiko kualitatif menyediakan metode di mana profesional keamanan informasi dapat memberi peringkat risiko pada skala subjektif seperti yang terlihat pada berikut ini, di mana risiko diberikan peringkat tinggi, sedang, atau rendah. Penilaian risiko kualitatif tidak setepat penilaian risiko kuantitatif karena tidak mengandung komponen matematika di mana Anda mengambil data risiko non subjektif untuk membangun skor numerik. Namun penilaian risiko kualitatif umumnya disukai karena lebih murah untuk dilakukan, dapat dicapai dengan cepat, dan menghasilkan informasi yang diperlukan bagi kepemimpinan organisasi untuk membuat keputusan yang cepat. Selanjutnya, memasangkan ancaman dengan kerentanan. Sekarang setelah Anda menetapkan kerentanan keamanan informasi Anda, sekarang saatnya untuk mulai memasangkan kerentanan Anda dengan ancaman yang ditentukan sebelumnya. Ancaman tanpa kerentanan tidak menimbulkan risiko bagi organisasi. Kebalikan dari ini juga benar karena kerentanan tanpa ancaman tidak menimbulkan risiko. Kuncinya adalah
menerapkan pasangan ancaman dan kerentanan Anda sehingga Anda dapat mengidentifikasi kerentanan apa yang dimiliki organisasi Anda yang dapat dipasangkan dengan ancaman yang valid. Ini adalah pasangan valid yang menghasilkan risiko bagi organisasi Anda, dan latihan ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi risiko apa yang ditangani. Dalam contoh berikut, kami telah mengambil kerentanan dan ancaman yang diidentifikasi dalam contoh sebelumnya dan memasangkan secara appropriately. Nah, selanjutnya, pada saat ini kami belajar tentang manajemen risiko keamanan informasi dan bagaimana melakukan tugas manajemen risiko yang diperlukan. Apakah Anda dapat diterapkan pada organisasi Anda? Nah, di sini kita membahas hal-hal berikut. Yang pertama itu konsep manajemen risiko keamanan informasi dan bagaimana mereka diterapkan pada organisasi. Yang kedua, cara menentukan lokasi informasi berharga dalam organisasi Anda. Yang ketiga, melakukan penilaian risiko awal yang cepat dan menentukan kesehatan organisasi. Yang keempat, bagaimana manajemen risiko mempengaruhi organisasi. Yang kelima, bagaimana kategorisasi informasi dilakukan. Yang keenam, bagaimana manajemen risiko keamanan informasi dilakukan. Nah, sekian dari presentasi yang telah saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari Saudara Adrian. Sebelum saya akhir presentasi pada hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap saling menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.